Baik, selamat pagi, selamat siang siswa-siswi SMP Strada Slamet Riyadi. Semoga dalam keadaan sehat, tanpa ada kekurangan satu apapun dan tetap bahagia ya teman-teman. Baik, minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan tugas-tugas yang belum. Harapannya di minggu ini seluruh tugas-tugas yang teman-teman sudah komitmenkan waktu itu dikumpul tanggal berapa, harapannya di minggu ini sudah selesai. Tugas-tugas yang teman-teman yang belum mengumpulkan atau masih tersisa ya, tugas-tugas yang tersisa gitu. Sehingga pada akhirnya minggu ini betul-betul sungguh-sungguh menjadi persiapan, fokus persiapan untuk PTS, penilaian tengah semester. Oke, saya akan menyampaikan persiapan PTS ini. Nah, teknis dan pelaksanaan ujian ya. Pelaksanaan ujian dilakukan tanggal Senin 7 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret. Jadi satu minggu penuh ya. Dari hari Senin sampai dengan sampai dengan hari Jumat. Lalu ujian juga menggunakan tetap Sokrates. Lalu di sini kami juga mengantisipasi, Bapak Ibu guru mengantisipasi menggunakan Google Form jika Sokrates mengalami masalah ya. Lalu ujian dilaksanakan secara full PJJ ya. Ujian dilaksanakan full PJJ berarti semuanya sepenuhnya dari rumah, tidak ada yang dari sekolah. Oke. Jadi mohon dipastikan teman-teman perangkat-perangkat yang digunakan dalam proses pelaksanaan ujian, yaitu misalnya HP, laptop, paket internet atau WiFi. Dan kalau yang pakai WiFi tolong juga diantisipasi dengan menyediakan paket internet ya. Jadi tidak hanya mengandalkan WiFi karena sewaktu-waktu kadang WiFi itu bisa error, sehingga diantisipasi dengan memiliki paket data. Seperti itu ya. Lalu setiap harinya di hari Senin 7 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2022, siswa-siswi sudah harus siap di depan laptop atau HP masing-masing maksimal pukul 7.15 ya. Dan sudah mulai melakukan absensi biasanya di kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan memulai absen dalam grup kelas masing-masing. Jadi sudah harus standby. Standby itu dalam arti sudah menggunakan seragam lengkap, sudah mandi, sudah sarapan gitu ya. Oke, jadi sudah dalam keadaan prima pukul 7.15 ya. Lalu yang poin kelima, siswa-siswi mengerjakan ujian PTS dengan jujur dan penuh tanggung jawab ya. Dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Betul-betul ini dilaksanakan bahwa meskipun dalam konteks PJJ tapi sepenuhnya dilaksanakan dalam konteks yang jujur dan penuh tanggung jawab. Nah, sama seperti sebelumnya ya, ini tips and trick melaksanakan ujian. Saya ingin merecall kembali. Oke. Yang pertama adalah kalian wajib membuat jadwal belajar atau timeline belajar. Oke. Misalnya ini hari Selasa. Selasa ini saya mau belajar apa untuk PTS hari Senin gitu ya. Misalnya matematika atau sama dengan bahasa Indonesia. Hari Rabu besok gitu ya. Saya mau belajar apa? Atau hari Kamisnya pas tanggal merah saya mau belajar apa? Jumatnya saya mau belajar apa? Sabtunya mau belajar apa? Minggunya mau belajar apa? Jadi kita membuat time schedule ya. Jadi membuat perencanaan yang matang bagaimana jadwal belajar kita itu betul-betul bisa nanti maksimal ya. Jadi harus terjadwal. Jangan berdasarkan keinginan kita. Dalam arti keinginan misalnya saya moodnya ini, saya moodnya ini, nanti malah berantakan. Malah di akhir-akhir kita mengalami kesulitan atau kesusahan sendiri bagaimana kita membagi waktu belajar. Ketika nanti waktunya semakin dekat, semakin mepet, kita tidak mempersiapkannya jauh-jauh hari, nanti malah kita yang akan kerepotan. Jadi mohon dibuat jadwal atau timeline belajar yang memang sungguh-sungguh baik, ya, terpola, terkonsep dengan baik sehingga nanti pembelajarannya maksimal, gitu ya. Berikutnya, membuat rangkuman dari setiap mata pelajaran atau latihan soal, ya. Jadi kalau pelajaran-pelajaran yang hafalan, ya, atau sosial humaniora biasanya nih ya, sosius, oke, itu harus ya, atau wajib membuat rangkuman, catatan kecil gitu ya, membuat rangkuman. Jadi karena dari begitu banyak materi yang dipelajari,
Kalau langsung mempelajari seluruh materi dengan bersamaan itu akan mengalami kesulitan. Akan tetapi kalau mempelajarinya dengan melalui rangkuman, ya, dengan merangkum, berarti dengan kata lain kita juga membaca. Lalu nanti kita tinggal mengulangi saja apa yang kita rangkum. Kita tinggal merecall, tinggal membaca ulang rangkuman yang kita buat. Sehingga itu menjadikan hal yang praktis, gitu ya. Lalu untuk pelajaran matematika, ya, matematika, IPA gitu yang berbau dengan numerik atau angka, itu tidak bisa dihafal, nak. Ya. Jadi lebih baik itu dilakukan dengan latihan-latihan soal. Ya, latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal itu didapat dari mana? Mungkin bisa dari sumber-sumber buku, dari latihan soal yang Bapak Ibu berikan, dari sumber-sumber lain gitu ya, yang ada tersedia di internet, itu bisa dilakukan dengan materi yang sama, sehingga latihan soal itu betul-betul membuat kita terbiasa dengan pola atau konsep atau rumus angka-angka yang mata pelajaran matematika, IPA dan sebagainya, gitu ya. Seterusnya adalah serius dan tekun, ya, serius dan tekun. Jadi jika sudah mempersiapkan timeline belajarnya sudah dengan baik, lalu dengan mempersiapkan rangkuman atau latihan soal. Nah, itu yang perlu dilakukan adalah juga harus memiliki ketekunan atau keseriusan, ya. Ketekunan dan keseriusan. Jadi kalau hal ini tidak dilakukan, itu juga akan menjadi hal yang kosong, gitu ya. Kalau dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, dengan ketekunan kita mempelajari sesuatu, dengan ketekunan, dengan keseriusan kita melakukan sesuatu, maka hasilnya juga pasti akan sangat-sangat baik, gitu ya. Beda hal dengan kita misalnya melakukannya dengan setengah hati, gitu ya. Dengan setengah hati itu pasti hasil juga akan setengah-setengah, ya kan? Beda. Hasil yang dengan persiapan 100%, persiapan diri, persiapan mental dilakukan dengan 100%, itu juga hasilnya juga akan maksimal. Beda dengan yang setengah-setengah, gitu ya. Setengah-setengah itu pasti hasilnya juga akan setengah-setengah. Jadi tolong betul-betul dilakukan dengan serius dan tekun, ya, sungguh-sungguh. Nah, ini yang berikutnya adalah komitmen dan sungguh-sungguh, ya. Saya belajar matematika hari ini 3 bab, ya udah komitmen, gitu ya. Saya mempelajari matematika 3 bab. Atau saya sungguh-sungguh atau komitmen saya ingin belajar hari ini kurang lebih 3 jam. Sungguh-sungguh. Betul-betul fokus 3 jam belajar, komitmen belajar tanpa ada gangguan apapun, gitu ya. Tanpa ada mengalami distract, gitu ya. Apapun dari diri kalian atau lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Jadi kalian juga dalam memilih tempat belajar juga betul-betul yang membuat kalian merasa nyaman atau prima atau cepat masuk gitu ya, cepat menyerap gitu ya. Misal di mana? Situasinya misalnya ya, contohnya di kondisinya kalau memang kalian butuh keheningan, misalnya bisa di kamar. Atau kalian memang kalau butuh yang memang visual gitu ya, atau audio gitu yang butuh sedikit ada suara-suara atau apa ya, mungkin bisa cari tempat misalnya di ruang tamu dan sebagainya gitu. Tapi betul-betul komitmen. Nah, saya belajar hari ini 3 jam dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya hari ini belajar 2 jam, ya sungguh-sungguh dilakukan 2 jam belajar. Gitu ya. Dan pada idealnya juga belajar itu ya kalian bisa memanage waktu kalian tadi seperti tadi ya. Masa belajar nggak mungkin kalau belajar hanya 30 menit, itu tidak mungkin. 1 jam aja masih dipertanyakan. 1 jam aja masih dipertanyakan apakah betul-betul bisa mencakup semua materi yang dipelajari 1 jam itu. Ya, jadi harus dengan komitmen dan sungguh-sungguh. Lalu juga melaksanakan dengan jujur dan tanggung jawab. Ya, mengerjakan PJJ dengan jujur dan tanggung jawab. Dari sisi belajar pun juga kalian harus dengan jujur dan tanggung jawab. Ya, dalam arti kalau kalian ditanya sama orang tua gitu ya, kamu belajar apa gini. Ya kamu jawab jujur gitu ya. Saya belum belajar mah, Pak gitu. Jadi saya ingin belajar jam segini. Komitmen balik lagi gitu. Ya. Karena kenapa? Karena dengan jujur dan tanggung jawab itu melatih atau membentuk kepribadian kalian yang memang nanti akan menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab ke depannya, ya. Ke depannya itu dalam arti misalnya di bangku SMA, di bangku perkuliahan, bahkan di dunia pekerjaan itu akan terbawa, gitu ya. Ya, jadi nanti juga saat pelaksanaan PTS pun meskipun dilaksanakan secara PJJ, itu kalian harus melakukannya dengan penuh jujur,
penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, gitu ya. Oke, ini adalah ujian apa ya? Ujian keyakinan kalian, ujian kesungguhan kalian dalam melaksanakan PTS secara PJJ, gitu ya. Apakah saya sungguh-sungguh? Apakah saya jujur? Apakah saya pribadi yang bertanggung jawab? Itu tanda tanya besar. Kalian yang menjawab sendiri dan kalian yang membuktikan sendiri, ya. Ya, kadang memang bangga gitu ya. Sangat-sangat bangga justru misalnya melaksanakan ujian dengan hasil jerih payah sendiri tanpa melakukan kecurangan atau hal-hal yang tidak jujur, lalu hasilnya misalnya memang tidak 100 tapi misalnya 80 gitu. Tapi betul-betul puas gitu. Dibandingkan yang melakukan ujian dengan tidak jujur atau dengan tidak tanggung jawab tapi hasilnya 90 gitu. Itu sama saja tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Mungkin terlihat di depan luar biasa tapi di dalam kosong, tidak mendapatkan apa-apa isinya gitu ya. Jadi tolong laksanakan atau lakukan dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah inisiatif bertanya kepada guru atau teman jika ada yang tidak dimengerti gitu ya, atau ada yang kurang paham gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau dengan begitu ya kan, dengan melakukan inisiatif-inisiatif tersebut, nanti kebingungan-kebingungan itu akan teratasi gitu ya. Kebingungan-kebingungan tersebut akan teratasi. Jadi jangan hanya diam. Jangan hanya diam 1000 bahasa tapi kita tidak mengerti apa-apa. Itu jangan sampai seperti itu. Ya. Bapak Ibu guru juga pasti selalu terbuka bagi siswa-siswi yang memang ada kebingungan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kayak gitu ya. Jadi tolong inisiatif bertanya kepada Bapak Ibu guru atau teman yang memang ada pelajaran yang belum dimengerti, ya. Itu harus dilakukan. Inisiatif, ya. Jangan menunggu, inisiatif, gitu ya. Terus berikutnya ya ketika semua sudah mempersiapkannya dengan baik gitu ya, sudah dengan matang gitu ya, tentunya kita juga harus menyempurnakannya dengan doa gitu ya. Dengan doa sehingga segala sesuatunya nanti akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal dalam setiap langkah kita, dalam setiap proses kita melaksanakan PTS ya. Jadi ini sinergi yang memang harus terus dilakukan. Bagaimana kita secara manusiawi melakukan upaya-upaya kita, lalu secara surgawi juga kita harus betul-betul menyerahkan segala usaha upaya kita kepada ilahi supaya hasilnya betul-betul menjadi hasil yang sempurna. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan PTS dengan baik. Selamat mempersiapkan diri juga dalam minggu ini untuk persiapan PTS minggu depan juga dengan baik, dengan maksimal. Lakukan ini dengan setulus hati, dengan riang gembira, dengan sikap saya ingin mendapatkan yang terbaik buat diri saya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan, semangat ya.